kedua, salat dan salam untuk petuah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Pembelajar adalah salah satu sifat Rasulullah begitu ya, dan mudah-mudahan dikaruniakan juga kepada kita ya. Mudah-mudahan juga pahalanya berlipat karena masih di bulan Ramadan ya. Baik, Bapak Ibu, kalau tadi Ustaz Lalu menyebutkan sahabat santri ya, Ustaz ya, sebutannya ya, santri lovers Ya, katanya. sahabat santri. Masya Allah, sahabat santri ya. Nah, kebetulan memang saya mengajar di Universitas Tribakti Lirboyo, Kediri ya. Jadi betul ya Ustaz ya, Lirboyo itu pesantren besar ya, dan ada kampus di sana, dan kebetulan saya mengajar di Pasca Sarjana di sana ya. Jadi memang kalau dari melihat sejarah ya, sejarah-sejarah pesantren, Masya Allah ya Ustaz ya, lembaga pendidikan tradisional yang diawali gitu ya, mengawalinya dengan untuk membentengi ketika itu pendidikan barat yang diharuskan untuk rakyat Indonesia ya, rakyat jelata beneran ini Ustaz. Kemudian dibentengi oleh para ulama kita ya, yang merasa bahwa kita harus jangan sampai ini ya tema-tema atau rakyat Indonesia tadi ya jauh dari agamanya dan lain-lain, maka para ulama mengawali dengan belajar mengaji di rumahnya ya. Terus ada aturan lagi bahwa nggak boleh ulama yang mengajar, harus ada guru yang tersertifikasi oleh pemerintah Belanda ketika itu. Tapi terus Masya Allah sampai hari ini ya, barakallah ya. Salam hormat dan salam takzim untuk para pengelola pesantren ya, yang mungkin hadir di pagi hari ini ya. Ini termasuk di garda depan ini ya, benteng pendidikan Indonesia ya. Sehingga memang adalah menjadi miris sekali ya ketika ya tadi benteng yang, karena kebetulan saya ngajar sejarah pendidikan Indonesia Ustadz. Jadi ada sejarah pesantren juga di situ ya, yang memang perjuangan di awal ya untuk tadi membentengi dan memberikan wawasan keagamaan ya untuk rakyat Indonesia. Itu kita jadi miris ya, karena kasus-kasus kekerasan yang terjadi di pesantren ya, terlepas dari kalau ada pesantren beritanya di blow up, kalau ini enggak, itu terlepas dari itu ya, tapi kita memang cukup prihatin begitu ya, terkait dengan kasus-kasus ya yang di Bandung ya, kemudian ada lagi yang kekerasan atau penyimpangan orientasi seksual ya. Ini juga menjadi keprihatinan kita bersama ya, karena kita juga terlepas dari tugas apapun, kita juga adalah orang tua ya. Nah, inilah peran-peran inilah yang mudah-mudahan kita bisa sinergikan ya. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Sorry ya. Ini tadi kalau dari partisipan ya, dari berbagai daerah di Indonesia ya, Masya Allah, bergabung pagi hari ini ya di kita ya, yang atau kasus-kasus yang marak ya, itu juga cukup menjadi keprihatinan kita ya, terutama di ada apa ini ya, apa yang kurang pas di tata kelolanya gitu, atau ada lingkungan seperti apa ya yang harus kita benahi mungkin ya, dari mulai kecil mungkin skalanya ya, sampai kemudian angka-angka ini bisa reduce ya, bisa menurun, bahkan mungkin bisa di zero kasus mungkin ya, mudah-mudahan ya, karena ini memang menjadi kerja bersama yang tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja. Ini tadi sudah diperkenalkan ya, ini saya skip ya, saya Santi, saya tinggal di Malang ya, sekarang sedang bertetanggaan dengan Ustadz Lalu, karena Ustadz Lalu sedang studi ya, di Malang ya. Saya juga pernah tinggal Lombok. Kita membicarakan atau tercetus gitu ide pendidikan seksual itu ya, itu rasanya tabu sekali ya, tabu ya, cara pandang yang pertama kali muncul gitu. Ntar aja deh ngomonginnya, apa cocok diomongin sekarang gitu ya, atau nanti aja, jangan gitu ya, karena apa sih yang terbersit ya dari Bapak Ibu para santri lovers pagi hari ini yang ada di ruang Zoom ya, ketika ada kata kalimat tentang pendidikan seks,
yang muncul pertama kali dalam benak Bapak Ibu itu apa ya? Boleh tulis di chat ya. Ya, apa yang muncul pertama kali ya ketika kita menyampaikan bahwa terkait pendidikan seks atau anak-anak bertanya gitu, atau kita ingin membuka topik tentang pendidikan seks ya, apa yang pertama kali muncul di benak Bapak Ibu nih? Oke, ini sudah ada ya, takut katanya ya, takut nih saat lalu ya. Takut nih, apakah yang yang di pikiran anak-anak ya, atau di pikiran lawan bicara kita, dalam hal ini anak-anak ya, di usia berapa ini, cocok nggak gitu ya, takut, malu gitu ya, kayaknya sesuatu yang apa sih, nggak pas gitu ya, nggak pas gitu ya untuk disampaikan ya. Betul sekali ya. Kemudian bisa tadi ragu sudah waktunya atau belum, bingung memulainya bagaimana begitu ya. Kemudian ini tetap atau tidak, ini dari ada dari Ustadz Anwar ya, kemudian bingung memulai, betul ya. Ini memang hampir ya, hampir semua orang tua begini ya, dari bingung memulai, kemudian nanti tahu sendiri gitu ya. Padahal kalimat tahu sendiri atau cari sendiri itu adalah ketika kita ucapkan itu, maka membuka arus informasi ya yang tidak bertahap yang akan diterima oleh anak ya. Karena tadi di open source kayak di media sosial udah cari sendiri. Wah, cari sendiri kan tidak ada tahapan-tahapan, yang mana dulu yang bisa saya akses nih di umur segini, kan nggak tahu ada karena tahu sendiri, cari sendiri, lihat yang lagi trending apa di mesin pencari ya. Kalau yang lagi ada ini, itu yang akan diklik. Padahal mungkin info itu belum pas untuk usianya, gitu ya. Nah, ini semua terjadi ya karena ketika kita membicarakan atau menyampaikan tentang seks edukasi, yang terfikir ya di benak hampir semua orang itu adalah tentang hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan kalau kita ngomongin seks edukasi itu ya. Jadi makanya tabu, kapan ya harus dimulai, aduh ini udah apa belum gitu ya. Jadi kita semua ketrap gitu ya pada mindset bahwa ketika ngomongin seks edukasi berarti kita sedang membicarakan atau akan membicarakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan ya. Padahal tidak itu gitu ya. Sehingga anak mau bertanya juga antara takut, malu, ragu, kita juga begitu gitu ya. Nah, sama ya dengan kondisi-kondisi seperti itu ya. Padahal saya pernah ini Ustaz lalu ya, ada murid saya tuh bawa ensiklopedia, inget banget dulu SD ya, saya kelas 3 atau kelas berapa, dia bawa ensiklopedia, bawa dia bangga. Oh, saya tahu nih Ustazah, ternyata katanya gitu ya, perempuan tuh punya sel telur, kemudian laki-laki tuh punya sperma, lalu bertemu terus jadi anak, itu aku tahu sekarang. Terus cara bertemunya tuh gimana ya katanya. Lalu bertemunya di mana gitu. Wah, rasanya rasanya pengen pura-pura pingsan ya pasti kalau ditanya kayak gitu ya, jelek gitu ya. Nah, ketika kemudian ada pertanyaan yang seperti itu, tentu yang pertama biasanya nih cara shortcutnya, udah nih nanti aja gitu ya, nanti kalau udah gede tahu sendiri, enggak, jangan sekarang, nanti ibu jawab belakangan gitu ya. Padahal ya, hal itulah yang kekepoan yang pertama kali ya, ketika kepo dan tidak dijawab kan akhirnya mencari-cari sendiri ya, informasinya dari mana begitu kan ya. Ini kan yang lebih horor lagi ya kalau dia mencari-cari sendiri ya. Ketika kemudian ditanya lagi, saya coba tanya ya setelah kaget gitu ya pertanyaannya, maksud kamu bertemu tuh apa pertanyaannya gitu. Kan bertemu gini Ustaz ya, misalnya saya sama Ustaz bertemu di depan pintu, ini mending bertemu di sini gitu. Jadi ternyata kan pola pikir anak-anak ya, tadi kita kaitkan juga dengan cara berpikir anak-anak yang masih operasional konkret, mereka tuh berpikir bertemu tuh berarti ada satu tempat gitu. Nah, jadi kita kan nggak terlalu horor gitu ya untuk menjawabnya karena ini tempat. Oh, oke. Ada rahim ya, kemudian bisa kita jelaskan, kemudian ada tempat-tempat ya.
Recording in harus progress. kita perhatikan ya terkait dengan cara pandang ya terkait dengan seks edukasi yang tabu itu ya. Nah, apa kemudian yang akan berperan ya yang akan berperan ketika meletakkan pertama kali wawasan ini yaitu madrasah pertama ya. Madrasah pertamanya adalah keluarga ya, peran-peran keluarga ya. Di sini agen utama ya, sosialisasi, pembiasaan ya, perkembangan perilaku itu agen pertamanya keluarga ya sebagai madrasah pertama ya. Ketika kemudian anak di usia awal ya, karena ada pesantren ya untuk anak-anak juga ya, dia tidak di rumah, tidak bersama dengan keluarganya ya, maka ada sinergi ya, peran sinergi dari para pengasuh ya, dari para pengasuh pesantren ya, dari ustadz di sana, para musyrif, musana gitu ya. Ini juga harus mengambil peran ini, peran sebagai agen yang memberikan sosialisasi dan bertanggung jawab atas perkembangan dan perilaku anak tersebut ya. Ini yang pertama kali atau pertama harus bahwa amanah tanggung jawab itu ada di kita loh ya, ada di kita orang tua, ada di kita tadi pengasuh-pengasuh pesantren ketika anak-anak memang yang masih kecil ya atau anak-anak masih di usia belum balik begitu ya, sudah berada di pesantren, maka ini jadi tanggung jawab kita ya. Dan peran ini ya bukan hanya pada peran memberikan wawasan ya, tapi juga menyediakan sarana ya, sarana mereka untuk mempraktekkan wawasan itu ya, atau sarana pada saat kita memberikan penjelasan ya kepada anak-anak, ada juga sarana yang bisa dilihat oleh anak-anak ya. Tadi misalnya contohnya kamar mandi ya, kemudian tadi selimut, nanti kita bahas nih ya di bab berikut nih. Ini yang menjadi saya pikir ini menjadi bahan diskusi penting ya di tahapan-tahapan itu ya, dengan melihat kondisi yang ada di pesantren kita masing-masing gitu ya. Nah, jadi agen pertama diemban ya atau ada di pundak keluarga ya, ada di pundak para pengasuh pesantren ya, kalau anak-anak kesehariannya ada di situ ya, karena seperti kita tahu bahwa karakteristik di sana kan di pesantren ya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, tinggal jauh dari keluarga, kemudian juga banyak kegiatan yang dilakukan bersama dengan teman-teman ya, harus siap mandiri. Nah, ini kan karakteristik yang khas pengasuhan di pesantren. Nah, ini tidak boleh dilupakan. Satu lagi memberikan pendidikan seks atau menjadi agen pertama dalam memberikan sosialisasi kepada anak ya, madrasah pertamanya ya. Nah, ini kemudian yang kita perluas kembali begitu ya. Kita perluas kembali tidak hanya sekedar pada seks edukasi gitu. Jadi kalau kita merujuk kepada definisi ya, inti dari seks edukasi itu adalah bagaimana seorang individu gitu ya bisa memiliki wawasan ya bagaimana seks yang sehat gitu ya kalau di seks edukasi ya. Tapi kalau di tarbiyah jinsiah tidak hanya itu, tidak sesempit itu gitu, tidak sesempit itu. Jadi bahkan runutannya dimulai dari pendidikan akhlak dan adab yang berlandaskan pada syariat ya, itu sangat luas sekali ya. Tadi sebenarnya disampaikan oleh Ustadz Anwar ya, bahwa kalau seks edukasi konotasinya ya sempit itu aja gitu ya. Tapi kalau pada tarbiyah jinsiah ya termasuk pendidikan akhlak dan adab. Jadi rentangnya tidak nunggu mereka di usia-usia balik rentangnya, karena tadi pendidikan akhlak dan adab itu kan ada di tahapan-tahapan awal, bahkan tahapan-tahapan yang sejak dini dilakukan ya. Jadi terus menerus. Nah, ini juga salah satu notifikasi pertama ya, notifikasi pertama untuk kita nih pengelola pesantren gitu ya. Karena ini adalah sebuah rangkaian dan ini juga masuk ke dalam pola pendidikan, di mana muatan-muatan tarbiyah jinsiah ini bisa kita masukkan di dalam keseharian anak-anak ya, karena di sini mengacu pada pendidikan akhlak dan adab ya, berlandaskan pada keimanan dan syariat ya. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana seks yang sehat, tetapi jangkauannya masuk ke dalam pendidikan akhlak dan adab. Kalau kita bicara pendidikan
akhlak dan adab, tentu ada kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah di dalam Quran, di dalam hadis ya. Kemudian juga ada contoh-contoh dari para salafus soleh ya, dari teladan-teladan kita ya. Ada contoh-contoh itu, ada panduan-panduan yang sudah jelas kalau kita ngomongin akhlak dan adab ya. Tidak ada modifikasi begitu ya. Ya udah jelas gitu ya. Dan dampaknya pun jelas ya. Kalau ini ditinggalkan dampaknya apa? Nah, ini ya. Jadi ini juga menjadi bahan refleksi ya, bahan refleksi kita terkait dengan muatan ya atau iklim ya. Iklim yang mengacu pendidikan akhlak dan adab ini tidak hanya bab harus patuh pada guru, harus mengerti ya aturan-aturan, bukan hanya pada kaidah itu ya, tapi pada landasan-landasan awal tadi, agen pertama ya yang menginformasikan terkait dengan seks edukasi salah satunya ya. Nah, inilah muatannya yang ada di tarbiyah jinsiah ya. 3 tahapan ini ya yang harus dipenuhi ya. Masuk yang pertama, santun dan bertahap ya, tadi kata-kata bertahap ini ya, dari mereka usia prabalik ya, kemudian usia balik, kemudian usia-usia tahapan usia berikutnya dan berikutnya ya, masing-masing ada ya, dari mulai do dan don't ya, kalau yang sekarang mana bagian-bagian tubuh yang boleh dipegang orang lain, dipegang orang tua dan lain-lain ya. Kemudian juga memisahkan kamar ya, kalau di usia 10 tahun di awal-awal ya, itu masuk dalam tarbiyah jinsiah ya, laki-laki dan perempuan ya. Kapan boleh ditegur, dipukul kalau tidak sholat ya, kapan harus mengetuk pintu di waktu menjadi aurat orang tua. Ini tahapan-tahapan santun. Ada kata-kata yang indah sekali di sini, santun, karena disampaikan ya, disesuaikan dengan pemahaman anak di usia tersebut ya. Jadi kalau kita misalnya ada atau menjadi pengasuh santri-santri kecil gitu ya, yang ada di tempat kita ya, pan harus harus ada gitu ya, harus menjadi bagian dari pendidikan akhlak itu, kaitannya dengan seks edukasi ini ya. Yang kedua, mengarahkan kecenderungan sebagaimana mestinya ya, kecenderungan sebagaimana mestinya. Jadi kecenderungan itu misalnya ya pada saat dia sudah puber gitu ya, sudah di masa pubertas ya. Jadi nanti kita bedakan ya antara pubertas dengan balik ya. Kalau pubertas kan rentang peralihan antara anak-anak ke remaja ya, itu rentangnya panjang itu pubertas. Tapi kalau kita ngomongin akil balik ya, sudah sampai sudah berakal, sudah sampai juga kewajiban-kewajiban, sudah mukallaf ya. Itu sangat beda pubertas dengan akil balik gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar dia sudah haid atau dia sudah mimpi basah, ya sudah gitu. Jalani hal-hal yang memang seharusnya, tidak begitu. Karena pendampingannya beda lagi, termasuk pendampingan ada kecenderungan tadi. Kecenderungannya apa? Menyukai lawan jenis misalnya gitu ya. Ketika orang bilang, aduh aku suka nih sama dia nih, aku suka sama cewek itu gitu, atau wah dia ganteng ya gitu, atau wah dia cantik sekali, itu kan hal-hal yang memang muncul. Nah, kita yang mengarahkan gitu ya. Jadi kecenderungan mengarahkan kecenderungan. Jadi bukan menghilangkan ya, atau memutuskan atau mematikan. Jadi kalau seperti itu misalnya, apa yang harus dilakukan ya, apa yang dilakukan untuk menahan pandangan misalnya, atau kemudian ada hal-hal lain yang juga disampaikan, kalau kayak gitu terus banyak berolahraga atau harus puasa atau harus seperti apa ya. Nah, itu juga diarahkan kecenderungan itu sebagaimana mestinya ya, bukan kemudian tadi menjadi salah satunya ya, menjadi permainan yang membahayakan ya. Jadi ada juga ya, misalnya nih, mohon maaf ini juga ada kasus ya, ada yang di kamarnya ketika melihat temannya akhirnya dikareti alat kelaminnya ya, karena sangat menonjol sekali, dikareti yuk gitu ya. Ini kan permainan yang sangat membahayakan gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak-anak ya, posisi tidur misalnya tadi, yang tidak boleh tidur satu selimut ya, kemudian di dalam kamar mandi ada rasio antara jumlah siswa dengan kamar mandi atau dengan kamar, misalnya setiap berapa kamar kamar mandi dan lain-lain gitu ya. Nah, ini karena akan muncul ya hal-hal seperti itu di masa puber, di masa dari prabalik menuju balik ya, kecenderungan-kecenderungan ini akan ada ya.
menyukai lawan jenis, terus tiba-tiba ingin terlihat cantik atau ingin terlihat rapi begitu ya, mulai resah dengan jerawatnya, aduh jerawatan ya gitu, terus mulai bingung dengan suaranya mungkin tiba-tiba besar gitu ya, nanti wah bisa dibully teman-teman nih, suara mau jadi serak-serak gini ya. Nah ini kan juga harus arahan ya, harus diberi arahan, jangan sampai tadi ya menjadi ejekan ya, atau menjadi tadi korban-korban permainan-permainan yang membahayakan begitu ya, yang akhirnya menjadi atau orientasi yang salah ya. Aduh aku nggak suka suaraku kayak gini ya. Aku nggak suka misalnya ada bagian-bagian tubuh yang berubah begitu. Aku nggak suka gitu ya. Aku mau yang dulu aja gitu ya. Aduh nggak suka kalau harus PMS sakit perut begini ya, nggak suka nih ya. Nah itu jangan sampai menjadi anak-anak berpikir yang kebalikannya ya. Jadi mengarahkan kecenderungan ini juga masuk dalam terminologi kecenderungan sebagaimana mestinya ya. Jadi karena itu akan muncul di setiap orang gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita sudah naik lagi tingkatannya ya, itu memberikan wawasan terkait dengan perintah dan larangan dengan jelas ya. Perintahnya apa, larangannya apa, kewajibannya apa, kemudian yang menjadi keharusan dipenuhi itu apa, harus jelas sekali ya. Ini lihat mana tahapan-tahapannya, luar biasa ya. Tidak disampaikan perintah larangan di awal-awal. Jadi, jangan, nggak boleh, nanti sudah gede. Kalau udah gede ya, saya punya satu klien juga sama si Ustadz lalu tadi ya, dia sampai karena dia ingin pegang HP ya kasusnya ya, terus ibunya bilang nanti kalau udah dewasa gitu ya. Jadi kalau sekolah umurnya masih kecil sekarang ya, masih 7 atau 8 tahun gitu ya. Dia selalu bilang I hate being a baby katanya ya. Saya nggak suka bayi. Kapan saya dewasa? Saya mau dewasa. Tiap nangis tuh begitu ya, mintanya jadi dewasa. Karena tadi disampaikan nanti ya kalau dewasa boleh pegang HP misalnya. Nah ini kan hal-hal yang tidak jelas ya disampaikan pada anak-anak yang berpikirnya masih operasional konkret. Kita memberikan sesuatu yang abstrak, instruksi yang abstrak ya, dia tidak akan bisa masuk ya, tidak akan bisa diterima instruksi kita itu ya. Kalau di sini larangan, perintah itu jelas ya, diselesaikan dengan tahapan-tahapannya ya, bahwa apa saja. Jadi saya ingat ya waktu SMA ya, waktu saya pertama itu orang tua saya, seingat saya ya, itu menyampaikan, wah kamu sudah besar sekarang, dosamu sudah dihitung katanya gitu ya. Nah itu kan dalam pikiran saya, dosaku sudah dihitung, berarti kemarin itu aku nggak berdosa ya sebenarnya. Ya Allah, kenapa enak sekali gitu ya kemarin itu ya, nggak ada dosanya istilahnya gitu. Terus sekarang dosa saya sudah dihitung gitu ya. Nah itu tadi ya, peran keluarga dan bagi ya, memberikan wawasan-wawasan ini juga harus pas ya. Jadi jangan menutup keingintahuan gitu ya. Kalau dulu mungkin udah dibilang udah usah tanya lagi, udah diam kita ya. Tapi kalau sekarang udah tanya, ya nggak apa-apa, nggak usah nanya Ustaz, aku bisa nyari sendiri kok, bisa googling gitu kalau sekarang ya. Nah nanti ketika mencari atau mendapat informasi yang kurang tepat dengan tahapan usianya, jadi berkepanjangan itu masalah ya, karena tidak ada teman diskusi ya, teman diskusinya ada di sini ya. Bahkan ada anak memang sama klien juga, dia nggak punya teman ya, nggak punya teman diskusinya ya betul-betul Google ya, dengan suara. Jadi halo Google, kenapa tadi ya misalnya ya, kenapa tadi ya Ustadz lalu diam aja sama saya, itu dia sampai tanya Google ya, nggak tanya ke orang tua, nggak tanya ke teman-teman yang lain. Google menjawabnya gini ya, mungkin kamu tadi ada jawabannya itu, saya dengar sendiri dari cerita dari ibunya ya. Oh, mungkin kamu merebut pacarnya sehingga temanmu tadi diam saja gitu. Wah, dia kan, loh, aku nggak merebut pacarnya Google gitu ya. Aku gini. Nah, bayangkan ya, itu dia anak SD usia kelas 3 ya, dia nggak punya temannya dengan halo Google tadi ya. Nah, bagaimana kalau masalah-masalah yang terkait dengan seks edukasi, dia juga nanya di halo Google gitu. Halo Google, aku kok begini ya, ini rasanya apa ya gitu. Aku naksir ini Google, terus gimana? Nah, bagaimana kalau sarannya seperti tadi? Kenapa temanku menjauhi, jawabannya dia kan nggak lihat usia ya. Mungkin kamu merebut pacarnya katanya gitu. Jadi jadi kepo, kenapa kamu bilang aku punya pacar Google? Akhirnya
apa namanya pertanyaannya jadi kemana-mana. Ya. Ibunya cerita dia nggak punya teman. Ya, nah jadi ketika kita melakukan tahapan-tahapan tarbiyah jinsyah ini, masya Allah ya indah sekali. Gitu ya. Makanya perannya tidak bisa dilakukan sendirian, ya bersinergi apa namanya untuk bisa ini ya. Nah, ketika misalnya bagaimana kalau mereka apa fase baliknya atau baliknya di pesantren yang mimpi basah atau haid pertamanya di pesantren gitu ya. Apa namanya tentu wawasan-wawasan itu harus diberikan sebelumnya ya. Jadi terkait dengan ilmu-ilmunya ya itu termasuk kesehatan reproduksinya mungkin ya. Jadi wah nanti kalau sakit perut hormonnya begini begitu ya. Mungkin kamu akan melo di dalam rentang waktu tertentu gitu. Mungkin akan ada jerawat, mungkin ada ini untuk laki-laki juga apa perubahannya. Itu sehingga ketika itu terjadi gitu ya, mereka tetap percaya diri gitu ya. Tetap percaya diri bahwa oh ini seperti yang disampaikan ya oleh ustadz atau ustazah atau bapak ibu guru tadi ya mengalaminya saat ini ya. Sehingga anak-anak juga diberi ruang ya. Boleh nggak ngasih kabar ke orang tua? Boleh ya, dibolehkan ya karena di sini mungkin orang tua juga akan ini ya, akan lega gitu ya. Oh ternyata sudah ya ada di sini. Boleh nggak cerita ke apa namanya pendampingnya? Itu juga harus ada ruangnya gitu ya. Orang tua akan lega, kemudian juga anak-anak juga diberi ruang. Nanti kalau kamu ada hal-hal yang mau kamu tanyakan ke orang tua sehubungan dengan misalnya mimpi basah tadi atau sehubungan dengan haid pertama, boleh tuh ditanyain ke orang tuanya ya, atau boleh tanya juga ke ustazah yang ada di sini gitu ya. Jadi ada ruang gitu ya karena ketika anak-anak mungkin akan nyaman gitu ya. Boleh juga kita juga menunjuk orang ya, misalnya kakak tingkat atau teman yang memang kita pastikan dia juga bisa memberi wawasan dengan benar gitu ya. Itu kita sampaikan ya. Jadi boleh juga cerita pada orang yang terpercaya yang ada di pondok pesantren atau ada di sekolah atau pada guru-guru gitu ya. Jadi boleh ya. Dan kemudian boleh juga mungkin membolehkan gitu ya, membolehkan orang tua untuk datang ke pesantren walaupun bukan jam kunjungan ya, karena ini tadi baliknya. Oh deh kita telepon ya orang tuanya, oke ayah bunda boleh menjenguk nih karena cerita ya ini haid pertama atau tadi sudah mulai mimpi basah dan lain-lain itu boleh dijenguk minggu depan walaupun mungkin belum jadwalnya gitu ya. Begitu juga belum jadwalnya untuk telepon misalnya itu juga ayo kita bolehkan juga ya orang tua untuk masuk, encourage, memberi semangat gitu, kemudian juga menyampaikan hal-hal yang meredam kekhawatiran Ananda ya itu kita beri ruang juga. Jadi momen ini akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu bahwa anak pada fase ini dia tidak dibiarkan sendiri gitu ya. Jadi kecenderungan orang tua mungkin kayak tadi ya misalnya ketika orang tua menyampaikan orang tua saya oh nanti dosamu sudah dihitung loh anu teh katanya gitu ya. Gimana tuh ya dosa dihitung itu ya kan? Dosa dihitung tuh kayak gimana? Misalnya apa? Misalnya aku berdosa tuh kalau apa? Nah itu kan jadi banyak pertanyaan. Nah, mungkin membutuhkan orang tua ya, mungkin membutuhkan tadi dampingan ya. Boleh orang tua oke boleh datang pada saat ini menyemangati. Orang tua boleh telepon misalnya atau apa hal-hal yang extraordinary ya, yang kondisi yang tidak seperti biasa itu oke dibolehkan ya karena ini salah satu bentuk support tadi orang tua sebagai agen pertama ya, kemudian juga peran orang tua ya di dalam hal itu orang tua juga lega ya ketika melihat oh nggak khawatir ya nggak apa-apa mbak ada jerawat dikit-dikit bisa lah pakai obat jerawat nanti kalau anaknya mungkin suaramu berubah nanti mungkin agak-agak serak-serak gimana gitu kamu juga kagetnya itu satu support ya yang di dalam tarbiyah jinsiah di sini santun ya bertahap ya kecenderungan sebagaimana mestinya dan mengetahui larangan dan sekaligus perintah ya perintah karena sudah mukallaf ini ya kemudian juga ada beberapa hal ya yang akan dilakukan anak-anak atau ada pembiasaan-pembiasaan ya yang nanti mungkin dia juga akan penyesuaian diri ya misalnya kayak bau badan gitu kan nanti bau badan ya nanti mungkin
pakai apa nih yang paling aman, tidak menyolok, kan nggak bisa tuh pakai minyak wangi harum menyolok di sekolah gitu ya, pakai apa, bisa pakai bedak kah, atau deodoran yang aman kah gitu ya, agar teman-teman tidak menjauh gitu ya, karena bau badan itu akan mengganggu sekali gitu ya. Terus apa, kebersihan apa yang harus dijaga ya, misalnya untuk anak perempuan, misalnya pembalutnya bagaimana, itu nanti membuangnya tidak ditinggal di toilet, tidak di ini, itu hal-hal yang kelihatannya sepele dan mungkin akan dianggap bahwa anak-anak tahu sendiri gitu ya, bisa tahu sendiri. Tapi tidak demikian gitu ya. Kita tetap membutuhkan peran-peran orang tua dan juga peran muslim-muslimahnya ya, ada di situ ya. Nah, dari sinilah kita memulai ya, tarbiyah jinsiah dari 3 tahapan itu. Ini saya tampilkan sekaligus saja ya. Nah, pertama ya, tentu terkait dengan batasan aurat ya, ternyata tarbiyah jinsiah. Berarti kan dari kecil ini ya ada pembiasaan-pembiasaan ya. Misalnya untuk anak perempuan, misalnya dia memakai rok, mungkin dia harus pakai celana panjang juga gitu kan ya, atau apa namanya, kalau roknya agak tipis menerawang itu mungkin dia harus pakai dalaman lagi gitu ya, atau pakai baju yang rangkepan dan lain-lain gitu ya. Dari sejak kecil, dari apa, pembiasaan-pembiasaan itu juga dimulai gitu ya. Termasuk tadi do dan don itu ya, mana yang boleh, atau tadi kamar mandi ya, toharoh juga masuk ya di sini, fikih toharoh ya, jadi diajarkan tidak berlama-lama di kamar mandi, atau ketika tadi ke kamar mandinya rame-rame gitu ya, kamar mandinya rame-rame itu akan akan terhindar juga gitu ya, ketika memberikan wawasan terkait dengan batasan-batasan aurat tadi ya. Kemudian memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan ya, kalau ketika di dalam rumah ya. Nah, di sini aja memisahkan tempat tidur anak ketika memang ada kamar-kamar yang satu untuk anak kecil mungkin ranjangnya besaran nih gitu. Jadi diisi 3 anak dan lain-lain. Nah, tetap harus sampai pada usia di mana dia harus pisah gitu ya. Tempat tidurnya tidak boleh barengan lagi, atau bahkan tidur di dalam satu selimut gitu ya. Ada kaidah-kaidahnya juga ya. Kemudian ada masuk kamar ya. Ada masuk kamar itu ada waktu-waktu yang menjadi aurat, di mana harus mengetuk pintu. Nah, ini bisa jadi pembiasaan-pembiasaan juga ya. Nah, ini 6 hal ini yang ayo kita refleksikan ya, kondisi-kondisi di pesantren kita seperti apa ya. Jadi termasuk ketika di kamar kapasitas 1 banding berapa, kemudian kaitkan dengan jumlah kamar mandinya gitu ya. Kemudian juga lampu pada saat tidur ya, apakah lampu harus nyala atau lampu harus mati, tapi kemudian ketika ada tetap bisa teratasi ya, maksudnya apakah pintu harus dikunci atau pintu boleh tidak dikunci. Nah, ini menjadi refleksi juga ya, ketika boleh nggak teman yang lain menginap misalnya, lagi ada kerjaan bareng nih kan, biasanya belum tentu satu kamar tuh satu kelas gitu ya, ngumpul-ngumpul di sini semua tidur bareng jadi ini. Nah, ini gimana nih aturannya ya, terkait dengan pemisahan tempat tidur ini dan batasan aurat tadi ya, karena buru-buru kamar mandinya rasionya tidak sebanding gitu ya, dan semua harus berangkat pagi, ya udah mandi buru-buru gitu ya. Nah, sehingga kita juga kaitannya dengan jadwal. Ayo kita menyusun jadwal-jadwal anak-anak kegiatan yang juga rasional gitu ya, rasional. Ada jumlah kamar mandi sekian, ada jumlah murid kita berapa begitu ya. Rasional nggak kalau masuknya jam 6:30 misalnya gitu ya. Karena mereka misalnya bisa habis subuh ada setoran hafalan atau ada belajar bahasa biasanya ya, kemudian harus makan. Nah, ini gimana ya? Kita mengajarkan pada anak-anak misalnya bergantian. Ayo siapa yang makan dulu, siapa yang mandi dulu misalnya. Ya, jadi jangan semua makan kamar mandi kosong, atau semua mau mandi, ini terlambat juga makannya gitu ya. Nah, ini mulai dari pembiasaan-pembiasaan yang ini ya, tertata tadi, dan pembiasaan seperti itu ya. Termasuk refleksinya kita lihat juga ya, rasio tadi ya. Apakah kamar mandi di dalam kamar gitu ya, misalnya ada berapa orang, kamar mandinya ada 2 di dalam kamar, atau ada kamar mandi bersama yang kadangkala suka ini ya, suka cheating ya. Dia dari kamar mandi sana seberang sana karena penuh,
mandinya di seberang sini, padahal di seberang sini juga butuh untuk kamar mandi ya. Jadi kita cek juga gitu ya, kaitan-kaitan itu ya. Jadi ada masuk kamar tetap diterapkan ya, sesuai dengan aturan tadi ya. Nah kemudian ini perkuat jiwa anak sesuai kodrat ya, cek ya. Adakah aktivitas-aktivitas maskulin dan ada aktivitas-aktivitas feminin yang diampu oleh gendernya ya. Jadi kalau aktivitas-aktivitas maskulin misalnya lari-lari, outbound dan lain-lain, siapa yang maskulinitas ini, anak-anak laki-laki akan belajar maskulinitas dari ayahnya. Anak-anak akan belajar anak perempuan belajar feminin dari ibunya gitu ya. Nah, peran-peran pengasuh itu juga harus masuk seperti itu ya. Jadi kalaupun mungkin ada asramanya itu adalah asrama khusus laki-laki ya, tapi bolehkah tukang masaknya saja misalnya perempuan, atau kemudian ada tukang apa namanya yang selain masak tuh apa ya biasanya, kantin misalnya gitu ya. Jadi mereka tetap akan membekali kemampuan jiwanya atau memperkuat jiwanya sesuai kodratnya akan diketahui ya. Wah yang ini maskulinitas ya diajarkan oleh ibu-ibu ya di situ atau oleh musyrifah misalnya ya, feminin maskulin oleh bapak-bapaknya yang saya ustadz, kemudian terkait dengan kelemah lembutan gitu ya oleh perempuan ya untuk perempuan gitu ya. Dulu saya ingat ya di SD itu udah ketahuan nih SD-nya tahun berapa ya. Itu masih ada pelajaran menyulam gitu ya, pelajaran. Nah, anak laki-laki itu kayak bengkel-bengkel gitu lah. Ada malu-malu gitu ya, memaku, malu bikin kotak. Itu ada dipisah itu zaman SD ya, SD negeri loh padahal dulu ya. Jadi sulam-sulam ya sedikit banyak tahu lah saya, bisa jahit-jahit apa tuh jelujur gitu bisa ya. Nah, sekarang kan enggak tahu maku aja mungkin udah takut-takut duluan ya, nggak bisa memperkirakan pakunya segini terus palunya segini, mungkin nggak bisa gitu ya. Nah ini ada aktivitas-aktivitas dan juga ada situasi-situasi di mana muatan kuat jiwa anak sesuai dengan kodratnya ya, baik laki-laki maupun perempuan, tidak semua harus di handle oleh gender yang sama ya. Ini untuk menghindari satu hal lagi, yaitu penyimpangan anak akan mengagumi ya satu tipikal gender gitu ya, yang laki-laki hanya akan tertarik gitu karena dia, wah aku tertarik ya, dia masaknya juga pintar, malunya juga pintar pada satu gender saja gitu ya. Itu juga ya perempuan gitu ya. Jadi kita harus menggunakan kaidah mencegah keburukan begitu ya, didahulukan ya daripada mengambil manfaat ya. Mungkin tadi ini karena isinya laki-laki semua, untuk mengurangi interaksi gitu ya dengan lawan jenis, maka dimasukkan yang gender yang sama gitu. Tapi kita harus perhatikan juga ya ada dampak-dampak yang harus kita perhatikan juga, dampak-dampak negatif ya. Walaupun tidak semua harus kemudian kalau tidak memungkinkan di kondisi itu, tapi minimal harus ada ya, harus ada hal-hal yang kaitannya dengan anak-anak mengetahui kodrat tadi untuk memperkuat jiwanya ya. Nah, boleh juga dimasukkan ke dalam wawasan-wawasan awal ya, wawasan-wawasan awal bahwa hal-hal apa saja ya tadi, termasuk do dan don't tadi ya, selain mana bagian tubuh yang harus dipegang, itu yang boleh dipegang untuk anak-anak kecil, do dan don't untuk anak-anak SMP maupun SMA ya, atau SD yang sudah balik, itu juga do dan don't, termasuk memberikan wawasan mana tadi perintah dan larangan ya, perintah Allah yang harus kita patuhi dan larangan yang harus kita jauhkan, itu bisa masuk ke dalam muatan itu ya. Kemudian konsep mahram ya. Nah, konsep mahram ini penting ya, konsep mahram ya, kan sekarang banyak nih, wah ini anak dia sudah saya anggap anak saya sendiri. Nah, orang tuanya sudah begitu ya. Dia sudah seperti kakak adik, saya anggap kakaknya adik anak saya ini ya, atau sudah dianggap adiknya anak saya ini. Jadi misalnya, loh Bu kok dititipkan ke asrama laki-laki, misalnya anaknya perempuan, misalnya. Iya soalnya dia sudah saya anggap anak sendiri tuh, sudah jadi kayak kakaknya dia gitu ya. Nah ini kan jadi ini ya, jadi bablas ya pohon mahramnya gitu ya, karena
oh ya udah aku boleh pulang berdua sama dia ya karena sudah dianggap seperti kakak sendiri atau adik sendiri gitu. Kadang orang tua juga mengizinkan ya karena aku pulang sama kakakku. Kakakmu beneran? Enggak sih ya. Pokoknya dianggap kakak lah, aku pulang bareng apa kalau perpulangan misalnya gitu ya. Kalau berdua dibolehkan sama orang tua misalnya. Nah ini konsep mahram juga menjadi penting ya. Mungkin kalau di pesantren ada ya diajarkan juga mungkin di dalam kitab-kitab atau ada fikih-fikih yang terkait ini ya. Ini bisa memperkuat ya, termasuk fikih toharoh ya. Ini 6 hal ya yang menjadi tahapan-tahapannya di dalam tarbiyah jinsiah ya, yang harus kita notifikasi begitu ya, hal-hal terkait ini. Karena tadi ya bahwa segala hal ya yang bisa kita masuk, setiap kesempatan yang kita bisa masuk untuk muatan-muatan ini itu kita lakukan ya untuk melakukan pencegahan yang lebih banyak ya. Nah ini contoh ya, contoh poster-poster ya atau contoh leaflet ya yang bisa disosialisasikan pada siswa-siswa kita yang kecil mungkin ya, dan pesantren-pesantren yang di anak-anak SD atau bahkan usia-usia prasekolah ya sudah ada ya, maka ini secara perlahan ini masuk ke dalam tahapan-tahapan ya. Ini hanya memperkuat saja ya. Kemudian juga ada bagaimana dalil untuk pemisahan tempat tidur ya. Kemudian juga dalil untuk mengingatkan sholat ya, dengan hal-hal yang kita mulai ya, tadi tahapan-tahapan kita mulai ya. Ini juga tentang waktu yang menjadi aurat ya, yang sholat subuh, kemudian juga tengah hari dan setelah sholat isya gitu ya, waktu menjadi aurat ini kita perkenalkan juga gitu ya kepada anak-anak ya di tahapan 6 tahapan-tahapan itu ya. Nah di 6 hal itulah yang mungkin jadi bahan refleksi ya, bahan diskusi kita ya terkait dengan baik kewajiban-kewajiban pada setelah balik tadi ya menjadi mukallaf tadi, ada kondisi bahwa ada kewajiban-kewajiban ya, tidak hanya sekedar bahwa ya sudah balik ya sudah gitu ya. Kemudian juga aturan-aturan yang tahapan-tahapan yang bisa kita perkenalkan sejak dini ya. Nah tentu implementasinya pada kegiatan-kegiatan pondok pesantren secara keseluruhan. Tadi ya jadwal-jadwal ya, kemudian rasio, kemudian juga pengasuh ya, rasio pengasuh ya yang efektif seperti apa ya. Kemudian kegiatan-kegiatan tadi ya yang melibatkan masing-masing jenis gender ya, laki-laki ataupun perempuan begitu ya, yang anak-anak bisa lihat gitu ya. Mungkin di yang laki-laki di tempat area laki-laki ada sepeda nggak, kan mereka secara fitrah tadi ya mungkin masih senang main sepeda, masih senang main bola, senang manjat pohon, ayo kita kasih gitu juga ya. Ada sarana-sarana tadi ya, sarana maskulinitas ya. Untuk yang putri mungkin ada jadwal memasak mungkin, atau ada jadwal harus memilih menu atau apa ya, mungkin kegiatan yang bisa juga didesain ya di pondok pesantren yang bertahap ya, mungkin belum bisa keseluruhan, bisanya untuk anak-anak di kelas sekian baik kelas sekian, nanti di kelas sekian tinggal praktek implementasi kebiasaan, itu juga boleh ya, tapi ini harus dilakukan ya. Ini hal-hal yang menguatkan kita ya bahwa tarbiyah jinsiah ini penting ya. 3 hal tadi ya, tahapan, kemudian jangan di-cut kecenderungannya tapi diarahkan kecenderungannya, kemudian mengarahkan ya mana larangan dan mana perintah. Nah mudah-mudahan ini menjadi bagian sinergi kita ya, baik orang tua ya maupun guru maupun pengasuh ya, dalam hal ini pengasuh pondok pesantren ya, bahwa indahnya tarbiyah jinsiah ya, sehingga kita tidak lagi harus menunda gitu ya, ntar aja, nanti saja gitu. Ternyata tahapannya kan dari kecil ya, dari tahapan-tahapan keseharian ya, itu indah ya. Makanya tadi disebut bahwa bertahap dan sangat santun sekali gitu ya. Jadi tidak gerasa gerusu karena Islam sudah memandu gitu ya, panduan syariat berdasar dan akhlaknya sudah ada gitu ya. Tinggal kita sekarang mendesain ya, mana yang kemudian akan diimplementasikan lewat pendidikan di sekolah atau di pesantren ya, mana peran orang tua, mana pelibatan keduanya ya, ya. Saya ingat sekali anak saya yang laki-laki itu Akmal Lisan, anak ketiga ya, SMP ya, ketika saya
saya sampaikan bahwa kapanpun ya balik kan udah dia udah dapat juga dari sekolah ya, kemudian juga ada sedikit lah gitu ya apa namanya wawasan yang diberikan oleh orang tua ya, kapanpun terjadi kamu boleh cerita ya ke Umi Abi atau ke guru gitu ya, kemana yang lebih ke orang tua atau bahkan malu ke guru, tapi kamu boleh itu ya, tapi tidak ke medsos misalnya jadi alay gitu, gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu dia ceritanya ke guru malah ke kepala sekolahnya ya. Jadi oke dia cerita paginya, terus kepala sekolahnya telepon saya ya. Bu tadi diceritakan gini 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 gini, wah ya udah saya tahu, oh barokallah kamu uh, sudah sama nih, kita setara nih, kamu kayak Ustadz nih gitu. Jadi dibanggakan gitu ya, dan disampaikan pada saya ya. Baru pulang sekolah itu ketika saya selamati dia agak malu-malu, apa sih gitu ya. Nah, tapi kan sudah ada wawasan-wawasan yang apa, sekolah juga berkewajiban memberi info ya kepada orang tua ya, sehingga orang tua bisa merespon ya. Mungkin kalau tadi apa letaknya jauh ya, bolehlah orang tua juga berkunjung gitu ya. Atau boleh orang tua dibolehkan untuk menelpon, menyampaikan hal yang sampaikan bahwa kalau kamu ada hal yang apa tiba-tiba berubah ya dari tubuh, dari sesuatu, tanyain aja gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi membuat anak tenang, dan orang tua pun pelibatannya tidak ditinggalkan gitu ya di tahapan-tahapan ini ya. Nah ini mungkin masih jauh dari sempurna ini ya wawasan yang saya miliki ya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu atau semua yang langsung turun mendampingi anak-anak tentu punya ini ya, punya praktek baik lainnya gitu ya yang mungkin bisa kita share ya. Dan memang ini enaknya juga nanti tadi sudah disampaikan Ustadz lalu nih ya, ada ini mantik ya, mantik ini ada nanti wawasan lebih mendalam ya mungkin di workshop-workshop berikut gitu ya terkait hal ini. Tapi setidaknya kita tahu bahwa ini sangat penting ya, tarbiyah jinsiyah sangat penting, tidak bisa disambi ya, tidak bisa disambi, bahkan dibiarkan anak-anak untuk mencari sendiri karena tadi belum tentu sesuai dengan tahapannya. Bahkan cari di Halo Google tadi ya, dia pacar, aku nggak punya pacar Google gitu. Nanti Google kan jawab lagi, mungkin kamu merebut yang lain, mungkin apa satu lagi, oh bahkan gini, mungkin kamu akan dimadu katanya gitu. Nah kan tambah bingung lagi aja apa gara-gara cuma tanya aja gitu ya bisa kemana-mana gitu ya jawabannya. Itu mungkin yang bisa saya bagi pagi hari ini. Wow, bisa mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan lagi kepada Ustadz Mu, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka sesi diskusi. Sudah ada tangan yang terangkat. Ada Ibu Vivi ya. Silahkan bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Silakan Bunda Vivi. Termute lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Saya juga untuk SD ya, saya rasa mungkin saya kebetulan memang untuk konsentrasi di usia anak-anak, dan konsentrasi juga untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi alhamdulillah tadi pemaparan Ustazah itu yang saya rasakan untuk kunci jawaban ke depan. Karena memang pada saat di bawah untuk anak usia SD 4, 5, 6 tahun kita mengenalkan tentang sex education. Yang pertama kali pembahasan tentang kata seks. Nah, jadi itu sudah kita lakukan udah cukup lama, kurang lebih di 6 tahun. Lalu kita yang kita libatkan di sana adalah orang tua. Jadi nanti memang ada kelas khusus untuk anak, kelas khusus untuk orang tua, kelas khusus juga untuk para pengajarnya. Nah, jadi akhirnya yang dimunculkan ke belakang sekarang ini adalah katakan adalah komunikasi, bahasa yang dipakai. Lalu mereka sudah bisa mengungkapkan
bahasa sebagai kuasa pikirkan. Nah, itu jadi udah mulai kata-kata seperti itu. Jadi kita berbicara tentang perkembangan ya. Nah, untuk anak spesial sendiri itu juga dia mungkin karena kita memberitahu kalau spesial kita mau memfokuskannya untuk lebih ke kebersihan ya. Karena memang itu menjadi PR sendiri kalau untuk anak spesial gitu. Adapun muncul bahasa yang kalau misalnya tiba-tiba anak-anak ininya merasakan ada sensasi tersendiri di badannya gitu ya, di perkembangannya. Nah, dia akan mengatakan apa yang terjadi pada diriku. Ini aku merasa persoalan hidupku sangat sulit. Nah, itu. Jadi yang dimunculkan adalah bahasa-bahasa seperti itu. Akhirnya yang saya lebih tekankan kepada anak-anak adalah memang lebih konsennya ke orang tua. Nah, itu ya. Mungkin karena memang spesialis saya ada di anak-anak spesial. Nah, jadi seperti itu Ustazah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya berkelanjutannya adalah kalau untuk di satu sisi ada beberapa tenaga profesional juga yang memang dia spesial untuk di anak-anak spesial mengatakan nggak apa-apa Bu Vivi, silakan diajarkan saja bagaimana dia untuk onani. Oh, ya nggak bisa kalau di agama kami. Nah, jadi hal-hal seperti itu, Ustazah, mungkin ke depannya. Nah, itu hal juga yang sangat penting. Ada beberapa anak spesial ini yang memang dia melanjutkan ke pondok pesantren. Jadi mungkin untuk diajarkan tentang sex education dalam artian bahasanya pun tidak masalah bagi saya, karena yang kita hadapi sekarang adalah masalah-masalah yang bahasanya yang memang tentang bahasa seperti itu gitu loh. Jadi anak memang cukup tahu gitu loh, cukup tahu. Dan setelah kami melakukan itu dari usia SD, itu anak-anak bahasanya sudah sangat bagus kalau menurut saya ya. Jadi bahasanya lebih ilmu pengetahuan. Jadi itu perkembangan yang ada di tubuh kita. Oh, itu tidak masalah, itu pertumbuhan kamu berarti, hormon kamu. Nah, jadi bahasa sudah mulai sangat bagus. Nah, saya sangat dukung banget, memang ada kejutan dari sex education untuk melakukan di pondok, karena kami pun termasuk orang tua yang jauh ya, dalam artian nanti apalagi nih perpanjang tangan berikutnya. Nah, kalau saya sih alhamdulillah sangat mendukung banget di sini. Dan kita dukung juga nih program-program berkelanjutan untuk di sex education ini, apalagi konotasinya lebih ke pengertian anak ya. Jadi seks bagi anak sekarang adalah pengertian tentang gender, lalu pengertian tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tubuhnya. Itu untuk yang memang sudah dari dasar sudah diberikan tentang apa itu sex education. Nah, itu seperti itu Ustazah. Terima kasih untuk keilmuannya hari ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Vivi, Masya Allah, senang sekali ya menyemangati kita semua ini ya. Ada tadi tertarik kelas-kelas ya untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk pengasuh, Masya Allah ya. Jadi ketemu ya, wawasan yang samanya ketemu gitu ya, bahwa ini penting dan mana peran-peran ya. Jadi itulah sinergi ya. Jadi sinergi itu bukan dua pihak melakukan hal yang hal yang sama secara bersama-sama, bukan ya. Tapi kita memainkan perannya. Orang tua perannya di mana di terkait dengan topik seks edukasi ini ya, guru atau pengasuh perannya di mana. Itulah sinergi gitu ya. Nah, bagus sekali ya. Nah, memang tadi ada satu note terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Ini memang pendekatannya memang berbeda ya dengan anak-anak tipikal gitu ya, pada anak-anak berkebutuhan khusus. Yang harus kita pahami pertama bahwa antara anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak tipikal tidak ada jeda waktu ya untuk pubertasnya ya. Jadi rentang usianya sama. Kalau anak-anak yang lain, anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, misalnya rentangnya di 15-18, anak-anak berkebutuhan khusus pun ada di situ. Sama, cirinya sama, ya, kecenderungan-cenderungannya sama. Ya. Nah, tapi tentunya kita harus menggunakan pendekatan yang berbeda ya dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini ya. Bisa kita bayangkan untuk anak-anak tipikal saja, seks edukasi tadi dimulai dari dipisahkan tempat tidur 10 tahun, 7 tahun sudah mulai dari awal ya. Sedangkan anak-anak berkebutuhan khusus, waduh, kita mulai dari kapan ini ya? Karena banyak hal, banyak isu yang harus kita
benahi begitu ya, kita stimulasi ya sampai mungkin kita belum kepikiran gitu ya untuk membekali terkait kesiapan ya pubertasnya ya. Jadi jatuh waktunya sama ya. Nah, ini kita akan melihat ya, kita boleh menandai begitu ya, menotifikasi ya. Jika kemudian ya misalnya anak-anak sudah mulai, kan nggak bisa ditanya ya, misalnya kalau anak perempuan mungkin bisa ibunya bisa cerita, wah ini sekarang sudah beli Ustadz atau Ustazah ya, sekarang lagi mungkin nanti ada emosinya mungkin disampaikan orang tua, juga bisa menyampaikan diri ya. Ini anak laki-laki kan ya, sulit sekali gitu ya, hal yang sangat abstrak ketika dia merasakan tadi, bagus sekali bahwa disampaikan, wah itu perubahanmu ya, kamu sekarang seperti ini gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat banyak tanda-tanda ya, tanda-tanda pubertas ya pada anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya bisa kita notifikasi. Misalnya ya, dia mulai tertarik dengan objek-objek yang memancing dorongan seksual gitu ya. Jadi misalnya ada ustazah, biasanya mungkin ada gurunya perempuan, dia biasa aja ya meluknya biasa, sekarang kok meluknya beda gitu ya, misalnya meluknya laki-laki gitu, aduh kok beda sih gitu, kayak biasanya maunya dipangku-pangku terus, udah dipangku duduknya nggak bisa diem gitu ya, misalnya laki-laki maunya deket-deket terus ya mau cium-cium gitu ya. Nah makanya itu udah tanda-tanda ya, tanda-tanda bahwa kita harus lakukan bahwa kalau dia punya pendamping ya, pendampingnya yang gendernya sama ya. Jadi kalau dia laki-laki beri pendamping laki-laki gitu ya. Dan kemudian kita harus ini juga segera mengkonfirmasi ya kepada orang tua, ini sebenarnya dari tanda-tanda ini mah udah balik nih kalau dilihat dari tanda-tandanya ya. Biasanya tuh kalau guru-guru yang perempuan tuh suka takut ya, takut gak mau lagi dipeluk-peluk dan nanti dicium-cium gitu ya. Terus takut ya. Nah, jadi kita bisa melihat seperti itu ya. Nah, jadi bisa jadi kemudian mereka menunjuk pada slogan ya, misalnya ada gambar baju, gambar stiker, itu menunjukkan minat terhadap perilaku seksual misalnya ya, misalnya ada gambar foto misalnya ya, misalnya wah ada foto gitu, dia nunjukin foto terus dicium-cium gitu fotonya. Nah, itu juga ya, itu juga menunjukkan tanda-tanda pubertas ya pada anak-anak berkebutuhan khusus. Ada foto, terus misalnya ada baju misalnya ada baju panjang harus digunting gitu, jadi mini gitu ya. Itu juga tanda-tanda ya yang harus kita kenali, karena ada keterbatasan komunikasi ya, sehingga anak-anak ini menunjukkan satu perilaku yang tidak biasanya ya. Nah, bagaimana tadi ya, betul sekali bahwa saat pubertas itu bisa jadi untuk mereka saat yang mencemaskan ya, karena sensasi dan emosi menerpa seluruh bagian tubuh gitu ya, yang menjadi berbeda begitu ya. Nah, ini memang butuh waktu yang lama untuk anak-anak berkebutuhan khusus terhadap konsep pubertas ya. Jadi sebaiknya sejak dini mulai dari dikenalkan tentang anggota tubuh ya, untuk sejak dini ya. Sejak kalau tadi itu dari batasan aurat, ini kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari mulai pengenalan anggota tubuh ya. Jadi ini akan secara perlahan ya, wawasan ini akan semakin bertambah ya. Jadi bisa diterangkan dengan pertama tadi ya, learning diskriminatif terkait dengan gender, laki-laki perempuan ya, bedanya kan pakai stiker-stiker ya, kemudian pakai gambar dan lain-lain ya. Kemudian juga ada bagian-bagian tubuh, fungsi dan larangannya ya, mana good touch, mana bad touch ya, seperti tadi ya, mana larangan dan lainnya, mungkin bisa pakai silang, bisa pakai cek ya. Nah, yang penting untuk khusus ya, Bapak Ibu harus menciptakan circle of protection ya. Jadi ada circle protection, ada teman-teman ya yang memang kita beri dalam tanda petik, bukan diberi tugas secara resmi ya, tapi untuk dampingin deh dia nih lagi PMS nih gitu ya, misalnya ya. Nanti dia udah emosi nih, tiba-tiba mudah marah atau mudah nangis gitu ya. Atau ada lagi misalnya laki-laki, ini ditemenin ya nanti kalau ke kamar mandi ya, misalnya, atau ditemenin teman ya, atas ya. Harus ada circle of protection dari teman-temannya sendiri ya. Karena anak-anak ini sering atau mudah sekali menjadi korban bully tadi ya. Mohon maaf nih, ini pernah ada anak autis SMK ya, sama temennya itu yang cowok-cowok, dia tidak tahu dia merasakan sensasi. Jadi kapanpun dia
akan ingat itu bagi tengah lapangan, ya tengah lapangan sekolah gitu ya, dia lorotin celananya terus dia karena diajari teman-temannya tadi, teman-temannya tepuk tangan tahu seneng gitu ya, kan jadi korban bully kan kasihan ya, kasihan sekali. Jadi harus ada khusus untuk anak berkebutuhan khusus, kita harus menciptakan circle of friend ataupun circle of protection. Jadi kita tahu teman-teman yang bisa dipercaya begitu ya, untuk menjaga jangan sampai diajarkan yang enggak ya, diajarkan yang iya saja gitu ya, jangan sampai yang enggak gitu ya. Nah, ini mungkin nanti akan jadi bahasan tersendiri juga nih ya Ustaz Lalu ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, karena apa namanya untuk penanganannya memang berbeda ya. Lalu bagaimana tahapan pengajarannya? Pengajarannya itu bertahap ya, penyampaiannya. Tapi kalau yang tadi untuk anak-anak tipikal ya, tahapan-tahapannya sudah jelas secara syariat ya, kapan dia harus dipindahkan, kapan harus dipisah kamarnya ya. Tetapi kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, penyesuaiannya adalah pada kemajuan spesifik yang diperlukan. Kemajuan spesifik yang diperlukan. Jadi kalau misalnya tadi dia siapa ada gambar cewek dicium-cium begitu ya, ini love misalnya gitu ya, dia membutuhkan ini gitu ya, membutuhkan pendekatan ini ya. Jadi tidak dalam arti dia begitu gitu ya, harus ini dulu. Nah, untuk anak berkebutuhan tidak demikian gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan kemajuan spesifik yang diperlukan. Kalau dia tahu bahwa cewek itu cakep gitu, udah pengen peluk, nah itu dulu gitu ya, yang kemudian kita sesuai gitu ya, tahap dulu yang kita ya, jangan kasih seksual. Termasuk ini, kapan kemudian misalnya diomongin tentang pernikahan atau apa gitu ya, itu ada juga ya tahapan-tahapan atau kondisi-kondisi yang nanti harus kita perhatikan gitu ya. Nah, jadi ini karena memang lebih kompleks, maka circle of protection-nya harus jalan ya, harus jalan. Jadi ini sangat membantu anak-anak. Jadi misalnya dia mau gini, temannya akan mencari, jangan, tidak boleh, itu dilarang, tidak boleh misalnya gitu, nggak boleh kamu seperti itu misalnya, lo diingatkan ya, mungkin ada kegiatan positif yang lain yang bisa dilakukan. Nah, circle of protection ini juga bisa di dalam rumah ya, dalam keluarga ada kakaknya atau ada adiknya atau siapa role model ya yang untuk melindungi anak-anak kita. Itu mungkin Bunda Vivi ya, luar biasa. Terima kasih juga penghargaannya untuk kami, untuk semangat ini, terus semangat ya Ustaz Lalu ya di pendampingan ya terkait dengan seks edukasi. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Lalu ya. Baik, ada tambahan Ustaz Yel Haidir? Oke. Baik. Waktu terus berjalan ya. Kita masih punya waktu 2 menit lagi ya. Saya boleh dimatikan mic-nya, Gema masuk ke sini. Ya, oke, baik. Jadi saya izin share untuk panduan biaya di Pondok ini pasal 14, hak perlindungan dari kekerasan seksual termasuk do and done perilaku seksual santri. Ini misalnya ya. Kita atur bagaimana mereka menggunakan celana berlapis saat tidur tidak di kasur, tidur harus di kasur sendiri, kamar sendiri, kamar mandi, yang boleh dan tidak boleh gitu, diatur ya. Nah, jadi ini bisa sangat membantu untuk meminimalisir gitu ya, do and done panduan dalam seksual. Baik itu untuk kemudian self care anak-anak atau perlindungan terhadap self protection-nya, perlindungan terhadap diri, atau kemudian mungkin kemampuan mengidentifikasi dirinya gitu. Itu ya implementasi dari sex education di pesantren. Kemudian materi-materi, kalau dulu saya waktu mondok itu kan pas kami kelas 2 atau 3 aliyah gitu ribut-ribut tuh, kapan bab nikah gitu tuh dicari-cari tuh sama santri untuk ustadznya ngebahas tentang topik itu.
Tapi nggak pernah, nggak sampai saya selesai mondok itu nggak ada bab itu muncul. Karena menurut pondok waktu itu, kamu belum saatnya saya bukakan tentang bab nikah misalnya kayak gitu. Nah, ini juga menarik nih untuk dikaji, padahal termasuk bagaimana perencanaan pernikahan sampai pengaturan kehamilan pada anak-anak usia SMA misalnya. Itu sudah saatnya, seperti misalnya BKKBN sekarang ya, santri untuk remaja gitu. Penelitian saat ini bahwa anak-anak remaja siap menikah tapi tidak siap hamil. Siap menikah, mau menikah tapi tidak siap hamil, dan itu adalah penyebab stunting di Indonesia. Jadi education ini berkaitan juga dengan stunting akhirnya. Seorang remaja menyikapi pertumbuhan dia, perkembangan dia remaja sampai akhirnya kemudian berpengaruh terhadap peran dia sebagai ayah ibu nanti pada dewasa. Iya ya, jadi itu beberapa hal ya. Ini juga menarik tentang pemisahan laki-laki perempuan pesantren. Saya lihat ini kayaknya harus ya Bu Santi bertanggung jawab dengan materi ini untuk lanjutannya nanti. Dampaknya seperti apa ketika kemudian santri itu dipisah laki dengan perempuan? Coba teman-teman lihat nggak pola interaksi santri Ikhwan dan Akhwat kalau mereka bertemu dalam satu forum? Bagaimana reaksi santri Ikhwan dan Akhwat kalau mereka bertemu dalam satu forum, apa yang terjadi? Ketika kemudian mereka mungkin ada Akhwat di dalam ruangan itu, ketemunya ya, apa yang reaksi mereka? Apa reaksi Akhwat dalam gitu. Kemudian nanti pada saat mereka satu ruangan, bagaimana reaksinya? Pada saat mereka keluar ruang, coba dilihat, itu khas banget. Dan saya mengamati di sebagian pesantren itu sama polanya. Seperti apa dia? Ya kalau kesimpulan saya adalah yang tidak sesuai. Ada hal-hal yang tidak sesuai. Dia sangat jaga diri secara berlebih, kutip, malunya banget, nggak ketulungan. Tapi pada saat bertemu, nggak ketulungan juga kontrolnya, nggak bisa aku di apa sih puan dampingi sehingga nggak match perilaku lawan jenis. Nah, jadi bagaimana implementasi yang baik memang harus ketemu kita ya teman-teman ya. Kita tunggu programnya EduPro dan Bu Santi untuk me-workshopkan ini bagi pondok sehingga kehidupan proses tarbiyah jinsiyah anak-anak kita bisa berjalan dengan sehat, sesuai adab dan memiliki akhlak. Dari saya untuk berjalan tapi kita semakin asik nih diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, biasanya diskusi dilakukan jam 8, kemudian ditambah beberapa menit, ini sudah 8.30, membuktikan bahwa diskusi pagi ini sangat menarik, menjadi harus batasi untuk pertanyaannya, mungkin bentuk tetap menumbuhkan rasa penasaran agar saat nanti jadi fix webinar atau workshop yang akan diadakan EduPro, Bapak Ibu bisa cepat-cepat list pertanyaannya diulang kembali untuk didiskusikan di rencana webinar atau workshop yang akan dalam tanda kutip jadi PR-nya Ustazah Santi. Baik, mungkin sebagai penutup Ustazah, kami persilahkan kepada Ustazah Santi untuk closing statement-nya untuk webinar pagi ini. Baik, suaranya masih menggema. Baik, terima kasih Ustadz Mus, Ustadz Lalu, dan Bapak Ibu yang bergabung pagi hari ini ya. Tanpa terasa ya ngebayangin webinar jam 6 sampai habis syuruk Ustadz, ini beneran tau Ustadz Lalu gitu ya. Tapi alhamdulillah atau Ustadz Lalu, Ustadz berapa lama nih Ustadz? Biasanya sih sampai 1,5 jam kata Ustadz Lalu. Wah Masya Allah ya, ternyata Bapak Ibu semuanya bersemangat, dan ini membuktikan bahwa kita peduli ya terkait dengan tarbiyah jinsiyah atau
yang sebagian kecilnya membahas tentang seks edukasi, tapi bagian besarnya sebenarnya membahas tentang adab dan akhlak ya. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari kepedulian kita ya, hari ini ya, kita memahami bahwa ini adalah hal yang penting untuk kita urus juga begitu ya, sebagai pengelola pendidikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi pintu awal ya Ustaz, Bapak Ibu peserta ya, menjadi langkah awal. Dan tadi ya mungkin ada workshop-workshop berikut, tetapi minimal ya pintu bahwa saya memastikan bahwa Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini memastikan bahwa wawasan ini memang diperlukan gitu ya. Mudah-mudahan wawasan awal ini juga cukup membekali ya, sehingga kita bisa melakukan melakukan refleksi terlebih dahulu ya, mana mungkin yang dirasa harus ditambah. Jadi kita pakai ini ya, pakai 3 lampu merah ya, mana harus di stop ya, mana harus dilanjutkan, atau bahkan mungkin ada hal baru yang nanti butuh kita masuk ya ke dalam program sekolah ya. Itu mungkin Ustadz Mullah terkait dengan tarbiyah jinsiyah ini yang sangat urgensinya ya. Terima kasih. Nanti PR dari agak Arab ya Ustadz ya. Di webinar berikut insyaallah. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ustazah Santi. Kami juga sampaikan terima kasih kepada Ustadz Lalu Yulhaidir sudah menyampaikan refleksi pada pagi hari ini untuk diri anak pribadi ya, karena sedang mencoba untuk mendidik, dititipkan seorang putri baru 2 tahun dan sudah bisa hafal doa masuk kamar mandinya. Begitu Ibu, pada pagi hari ini mendapatkan materi yang sangat bermanfaat untuk kita, para putri kita, dalam terus menjaga nilai baik yang menjadi fitrah anak-anak. Dan mudah-mudahan informasi yang kita dapatkan pada pagi hari ini menambah wawasan kita dalam pendampingan baik kita dalam jangka panjang kepada putra-putri kita yang menjadi amanah tentunya. Semoga bisa kita mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri terbaik, menjadi generasi penerus bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekali lagi kita tunggu informasi rencana seks anak. Baik, kita cukupkan webinar pagi lagi tanggal 30 Ramadan. Semoga kita kesempatan untuk terus dimanapun dan kapan. Kita cukupkan melafazkan hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.